kada pernah menyesal. Soalnya kita mendengar orang berpandir, Imbah Behira menyesal. Ya Allah, menyesalnya aku Behira. Padahal aku tadi makan lauk undang gala, minum banyu susu, makan durian. Makan durian 50.000 sebiji. Belum lagi mangga Thailand tuh 30.000 sekilo. Menyesal kesandar sayangnya ai. Hanyar semalaman masuk di perut keluar. Adede. Yang malah orang kalau sudah Behira, alhamdulillahillazi azhaba anni al-aza wa afani. Bersyukur. Orang beramal ikhlas kada pernah menyesal. Kita membantu orang, ikhlas kita. Ikhlas punya calon kepala desa, kita lihatnya baik aja, ikhlas kita membantu siang malam. Jadinya sakalnya kelumpanan kita ada bapak, ini banyak yang dipikirkan, kada mungkin dipikirkan kita terus. Orang di desa tuh masyarakatnya jumlahnya 3.000, masa kita terus yang dipikirkan. Sekali sampai sana, banyu putih handar, mana disiapkan, langsung dibawa ke acara diambilkan hidangan syuting. Padahal kami datang belum isya, mulai acara jam 9. Untung ada gambung nang lama sebiji di masjid tuh. Aku lama urat dah, jadi aku pingsan aku nih. Sekalinya anak buahku kelaparan, buka Google Map, 1 jam lagi perjalanan baru datang warung. Pada kelaparan di mobilnya. Aku dapat gambung syuting, hanya agak bernapas sedikit, agak tenyaman sedikit, lapar banget. Aku 5 jam di mobil, mengharap. Nah, bulik dari situ, nang kedua tuh kada dimakan nih. Itu lain lagi, nang kada makan tuh di tempat lain lagi, jauh lagi. Harap deh kok kelaparan. Nah, sampai di rumah, asli kami sampai ke rumah subuh. Anak makan di Matang Lumut jam 3 sampai Matang Lumut, dia ada warung buka, maka kan diberi makannya di sana. Ya, penelpon pertama, Ustadz ya, bila sudah sampai dekat telepon, nanti kami mengalokasikan. Semangatlah kok. Mengalokasikan tuh mungkin nak disarkan di rumah hari itu. Sekalinya suruhnya ke masjid. Bagaimana di masjid? Datangnya ke masjid, memandir di masjid. Masjid banyu bak kan ada. Banyu putih jadi deh. Langsung ke pintas. Ya aku mungkin nih imbah makanan nih. Imbah acara makanan. Sekalinya turun dari pintas imbah acara. Orang bulikan pakai mobil, ya kan banyak panang orang panting-panting. Ada makanan. Aku berlambat masuk ke mobil, ada orang mengiau. Ada di kiri orang. Sekalinya hati-hati Ustaz di jalan, ya terima kasih. Nah, jago selamat tak. Kampung tengah selamat. Kalau aku kan ada masalah. Muridku nih, santri kesian bertiga. Jadi jago sabar aja kita. Sampai ke Matang Lumut jam 3. Nah, pada dari tempat itu jam 11. Jam 3 cari makanan dia lagi. Akhirnya sampai ke rumah jam 4. Ngalang-ngalang aku kada guring sembahyang subuh. Berbes jam 6 berangkat lagi. Jam 6 berangkat undangan di Sengeti. Nah, nyampe tempatnya kan itu nyaman. Di Sengeti. Aku ingat malam tadi kada makan. Maka dari malam tadi kada makan. Akhirnya aku bilang supir, "Jago kita singgahan dulu di intang rumah makan sederhana, ada masakan Padang situ." Makan aku situ berhemat. Baru masuk ke lokasi Sengeti tadi. Sekali sampai ke sana, sekalinya disuruh makan, lu disiapkan makanan yang mewah pulang tuh. Menyesal aku makan di sana. Jangan tahu ada makan aku tadi. Kada mengharap persiapan orang banyaknya. Tiba acara makan pulang. Aduh jago malam tadi maka aku mengharap luput. Nang ini kada mengharap malah dapat. Pun kayak itu kita sudahlah putuskan harap dengan makhluk. Mau kita tulak walaupun diundang, melapar makan aja lo. Di sana kainah lu bisa. Aku dah sopi dah membuktikan selalu. Mun kami hitung saku 6-7 kali ada kelaparan deh. Harap deh. Itu bukan salah panitia, salah kita. Kan kada boleh mengharap. Kenapa mengharap?
lalu ditegur Allah, biar lain kali jangan marah. Jadi aku ini bila ada undangan, bila lapar kawat makan aku. Sampai situ banyak makanan, bila dapat menjawab, bila ada ya ada aku pada nak makan kan kenyang, makan sedikit undang galah tu masukkannya ke piring kok, kusurong pulang, masukkannya pulang, banyak dengan kecap, turunkan ke bawah, bungkus nanti sok masukkan tuh, bingung orang, mana kulit undang galah itu di mana hilang, dikiranya apa makan awan kulitnya bungol, makan undang galah kulitnya kan tulangan bener ya, lah makan tong andaknya dah, inya maksa, uang kedenda, uang kanyang, kok paksanya, timbainya pulang, lingainya bungkus, wantiso masuk kantong, itu rezeki, ada kalau ditulak, boleh ke rumah, anakku yang makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang mulia, berkata Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, annahu qala inna fasadal qulubi an sittati asya'a, sesungguhnya rusaknya hati daripada 6 macam perkara. Kalau yang 6 macam ini ada pada dirinya, maka rusak, hatinya rusak. Awaluha, bermula awalnya daripada 6 macam perkara. Yusnibuna biraja'i taubati, yaitu melakukan dosa mereka dengan mengharap taubat. Nanti jalan taubatnya menunggu Tuhan. Masih anom nih hendak bertaubat, nanti takut terulang lagi, jadi mengharap taubat di masa tua. Maka kita jangan tertipu melakukan kesalahan nanti mengharap taubat. Wafi nuskatin, dan pada satu citakan melakukan dosa biraja'i rahmah, dengan mengharap rahmat Allah. Itu namanya berangan-angan. Maka itu orang melakukan dosa mengharap rahmat, itu tersalah. Maka itu bila kita melakukan kesalahan, langsung minta ampun. Jangan cuman kita mengharap rahmat Allah. Itu yang membuat rusak hati, karena dia mengharap rahmat,
padahal dia senantiasa terus-menerus melakukan kesalahan. Yang kedua, wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'maluna, mengetahui mereka manusia akan ilmu, orangnya tahu, dengan hukum tahu, halal haram tahu, ini fardu, ini sunat, ini dilarang tahu, tapi wala ya'maluna, dan tidak mengamalkan mereka itu nas. Fala faidata fil ilmi, maka tidak ada faidahnya pada itu ilmu kalau ilmu tidak diamalkan. Iza lam ya'mal, apabila tidak beramal ia bihi dengannya ilmu, maka ilmu tidak ada manfaatnya. Wa innama samratul ilmi al-amal bihi, hanya saja buahnya ilmu itu beramal dengannya ilmu. Maka orang-orang hebat itu dia banyak ilmu, siang malam menangis, takut kalau ilmunya kada tak amalkan. Nah, yang sudah beramal siang malam takut kalau amalnya kada ikhlas. Yang sudah beramal ikhlas ibadah, siang malam takut kalau kada husnul khatimah, seperti iblis laknatullah. Asalnya banyak amalnya, pernah jadi guru malaikat, namanya Azazil sebelum dilaknat, tapi ternyata akhirnya tidak husnul khatimah. Jauh sebelum meninggalkan alam dunia sudah dilaknat, dicap sudah dengan cap laknat. Maka yang beramal pun takut, yang sudah ikhlas takut kalau tidak husnul khatimah. Maka itu selalu kita berdoa, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Yang ketiga, tadi dia berilmu, takut ilmu kada teramalkan. Yang kedua, inya beramal, wa iza amilu la yukhlisuna, apabila beramal mereka la yukhlisuna, tidak ikhlas mereka beramal, ada harap balasan dari orang, ada harap penghargaan orang, ada harap dipuji orang, maka beramal kada ikhlas. Kalau kita ini berharap balasan dari orang, maka itu kata Nabi dalam hadisnya, wal ikhlas yuhassinul a'mal, ikhlas itu benteng amal. Kuat apa tidak bangunan tergantung bentengnya. Selama besinya bersembunyi dalam cortiha, maka bangunan itu kuat. Tapi kalau besi itu keluar dari persembunyiannya, dari dalam cortiha, maka bangunan roboh. Beramal kayak itu, bila ikhlas keluar dari hati kita, roboh. Bila ikhlas tetap bersembunyi di hati kita, maka amal kuat. Tapi kalau dia keluar dari jiwa kita, sebanyak apapun amal, roboh dia. Ibarat pohon, ikhlas itu akarnya.
selama akar pohon masih mau bersembunyi di dalam tanah, pohon kuat, dia tidak tumbang dan tetap hidup. Tapi kalau akarnya pohon keluar dari persembunyiannya, berarti rabah, pohon itu tumbang karena tiup angin, berarti pohon rubuh. Kenapa rubuh? Karena akarnya keluar dari persembunyiannya. Kalau akar masih bertahan di dalam tanah, maka pohon tidak akan rubuh. Kalau ikhlas masih bertahan dalam jiwa kita, maka pahala amal tidak rubuh. Tapi kalau tidak, maka pahala amal itu menjadi rubuh. Maka itu Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berdoa. Apa kata beliau? Ya dalilal hiyara, dullani ala tariqis shadiqin. Tunjuki akan aku atas jalannya orang-orang yang benar. Benar cakapnya, benar segala-galanya. Artinya cakapnya itu bujur, kadang menyalahi hukum agama. Maka fasidqul lisan awwalus sa'adah. Maka benarnya cakap pangkal kebahagiaan. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Siapa sedikit benarnya, maka sedikit kawannya. Maka minta tunjuki jalannya orang-orang yang shadiqin, yang lurus, jujur, benar. Walaupun yang kita cakapkan itu benar, tapi menurut agama kada dibenarkan, ada boleh juga. Mana contoh? Menceritakan atau menjelek-jelekkan kekurangan orang, sekalipun benar, itu tidak benar dalam agama. Itu namanya riba. Nah, maka itu Sidin berdoa agar mendapat petunjuk orang-orang siddiqin. Yang kedua, berdoa lagi Sidin, waj'alni min ibadikal mukhlisin, dan jadikan olehmu ya Allah akan aku daripada hamba engkau yang ikhlas. Nah, ikhlas juga ianya. Ikhlas itu katanya menurut guru kami meumpamakan kayak orang hendak berhira. Orang hendak buang air besar, 3 kelebihan. Orang nang hendak buang air besar, nang hendak berhira tadi. Kelebihan pertama, bila inya hendak berhira, hendak buang air besar, pertama dia tidak pernah menunda-nunda. Walaupun terbangun jam 1 malam, perut sakit, mencerit, hendak berhira, tetap kada menunda. Baca ancamnya berjalan, bilang tak jujur mbak, takutan kalau tak cirit di kamar. Bamamai bini, so tak cirit di tapi, tampas seorang jenang bini. Orang beramal ikhlas kada pernah menunda-nunda. Orang hendak berhira kada pernah menunda. Dan ada sejarahnya orang hendak berhira sekalipun tengah malam menunda, sudahlah esok aja berhira. Coba tarai, kalau kada kuning tapi antara dua lah, mau kada coklat atau hijau tergantung pemakan. Maka orang berhira kada pernah menunda. Orang yang beramal ikhlas bila sampai perintah kada pernah menunda.
Bila azan siap dah. Ulun ke siap datang matang lumut. Sampai di mana tadi? Sampai di Sungai Sarin, sampai di Pembengis. Azan maghrib. Karena dari matang lumut jam 5 lewat. Singgah ke rumah. Ada bersalin kada, mandi gini kada. Maka jangan berparak ya. Ada mandi ulun. Ambil sorban, ambil kunci Honda, tinggal mobil itu berangkat aja ke sini. Jadi saya duduk, terlambat jadinya. Nah, mestinya orang azan kita siap. Tapi saya berwuduknya sudah di matang lumut. Pematang lumut sebelum berangkat saya wuduk karena saya dapat menebak sampai ke rumah azan maghrib. Maka orang ikhlas bila sampai perintah Allah inya kada nunda. Satu. Yang kedua, orang ikhlas itu seperti orang behira, kada pernah menyesal. Soalnya kita mendengar orang berpandir, Mbah behira menyesal. Ya Allah, menyesalnya aku behira. Padahal aku tadi makan lauk undang galah, minum banyu susu, makan durian 50.000 sebiji. Belum lagi mangga Thailand tuh 30.000 sekilo. Menyesal pesandar sayangnya ai. Hanyar semalaman masuk di perut keluar. Ada dia. Yang malah orang kalau sudah behira, alhamdulillahillazi azhaba anni al-adza wa afani. Bersyukur. Orang beramal ikhlas kada pernah menyesal. Kita membantu orang, ikhlas kita. Ikhlas punya calon kepala desa, kita lihatnya baik aja, ikhlas kita membantu siang malam. Jadi sakalnya kelumpanan kita ada bapak. Ini banyak yang dipikirkan, kada mungkin memikirkan kita terus. Orang di desa tuh masyarakatnya jumlahnya 3.000, masa kita terus yang dipikirkan. Hari itu waktunya calon 2 kali seminggu datang ke rumah. Sekali sudah jadi kedesuah lagi, wajar punya ke rumah kita terus, iya dah. Peraya juga pada desa apabila mau urus desa apabila mau nawa punyok sana punyok sini. Makanya ini petugas di kantor aja lagi. Makanya biasa aja kalau waktu calonnya datang sudah jadi kada datang lagi, dosa wajar. Ini pegawian. Ini banyak gawian. Saya yakin waktu mondok dulu selalu ke rumah pemilih. Karena di gawian. Wah ini aku kada sawat lagi. Karena ke rumah kakak aja disesawatakan. Ada sempat. Macam mana nak rumah? Ini imbah di sini beri 2 pulang. Imbah itu istirahat ulang. Besok pengajian yang usaha Basri pulang. Mengajar satu mat. Jam 10 besok saya ke Mendahara pulang. Malam esok di Mendahara. Boleh ke Mendahara kayaknya jam 8. Jam 9 sampai ke rumah. Ke Matang Lumut pulang. Malam Jumat maghrib Munawarah pulang. Imbah Isya Haji Parto pulang. Boleh istirahat bebi ada malam di rumah. Hari Jumat istirahat pagi, petang 5:04 pulang. Jumat tadi 5, nah kan sibuk, kayak banyak belelah lagi. Jadi kalau kepala desa kada bercangol lagi, kita biasa. Anggota dewan kada lagi datang, kan bapak kita ikhlas saja, ikhlas. Malah bangga kita, berartinya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Pun belelah terus, peraya di kepala desa, kan itu. Nah. Makanya kita yang ikhlas. Bila kada ikhlas, peraya membentuk. Jangan umpat membentuk. Jangan kalau kepala desa calon seorang itu jangan ditolong aku. Namun kira kada ikhlas, pun bakal di belakangnya menyambat, mencela, berulah dosa. Nyaman bergenak di rumah. Orang pemilihan bantai guring dapat tahi mata. Umpama, namun kira kada ikhlas. Makanya orang behira itu inya kada pernah menyesal.
kita membantu orang dengan ikhlas kada pernah menyesal. Sekalipun ingat kada ingat kada menyesal kita. Nah, yang ketiga, orang beramal ikhlas itu kayak orang behira. Orang behira itu kada pernah menghitung-hitung. Soalnya kita seminggu ni menghitung berapa kali yo behira. Aku jangan diingat hitungannya. Nah, sekali bercungkung tu berapa kali tak keluar ya. Adalah menghitung. Hubung ulen. Hitung tai ada orang situ menghitung. Inya di sampan ni membanyu sampan. Ada orang behira. Di sini ya sekalinya nyawanya kan nyimba sampan, nyimba pumpong. Kan di parit 2 itu kan WC ke parit waktu aku aku kan tinggalnya di parit 2 Jalan Panglima. Nah, kawan kan nyimba pumpong. Pas behira punya pasang plong aja, satu aja kawan. Nah, nyimba pumpong. Aduannya lagi ngaluarkan yang keduanya lagi. Itu kawan pulang. Kalau di Tanjung Balai lain. Begitu tong gugur satu aja. Oh, banyaknya tercirit. Begitu pras beribu-ribu di sini. Ada komitong lagi. Nah, ada orang mitong tu dek. Seminggu ni berapa kali kita dikawisi kada mitong. Orang beramal ikhlas kada boleh menghitung-hitung kebaikan. Yang dihitung itu kekurangan. Jangan menghitung amal. Berapa banyak kita beramal disambat-sambat, hitung-menghitung, habis pahalanya. Ada berpahala lagi. Maka kalau kita beramal, hubungan kepada Allah, menolong kepada sesama, ikhlaslah. Kayak orang behira, kapan kita bisa menolong, kita tolong. Bila kita menolong, jangan menyesal. Bila kita menolong, jangan menghitung-hitung kebaikan kita kepada itu orang. Nanti timbul mengharap. Kalau sudah jadi watak mengharap, nah itu payah obatnya. Makanya kita katanya putus harap kepada sesama makhluk, putus harap. Kalau kita mengharap, ada harapan, ada depan. Ya, maka itu kita kada boleh mengharap. Kadang-kadang kada diharap bisa dapat, tapi mengharap bisa kada dapat. Aku selalu itu tulak jauh ceramah. Kami kada makan, maka seperanakan tulak pakai mobil Innova. Aku nyopir surang belang dah. Anak 4, orang rumah 4. Mengharap kena di tempat tu makannya. Sampai ke tempat sekalinya kada makan, langsung dibawanya ke panggung. Dah ke panggung, banyu putih ada, kue ada tapi kan disuruh makan. Ada makan aku. Bini ku, anakku di bawah. Ini pakai taruh kan, belapangan. Nah, imbah ceramah, boleh kok masuk mobil. Kada isang orang nasi bungkus, nasi kotak dia nyangui, asli dia nyangui. Menjulungilah duit, lagi nukar minyak, asli lagi nukar minyak. Sehingga kami makan di warung duit seorang. Itu mengharap pembantu orang. Jadi aku mau undang pulangnya yang kedua. Perjalanan jauh dari sini 3,5 jam. Jalannya kan nyaman pulang tuh. Hampir 4 jam waktu itu. Teleponnya aku tanya, Pak, kami ini makan di mana? Aku ada mengharap kada, cuman bertanya makan di mana. Amun kira di sana kan bir makan nih, kami makan dulu di jalan. Soalnya tidak Pak, katanya disiapkan di sini. Nah, yang jelas. Jadi kita daripada mengharap yang berpadah aja langsung. Makannya di mana? Kini kita makan di jalan. Jalan di sana disiapkan. Nah, kenapa maka kada dapat? Salah saya. Kenapa maka tolak undangan mengharap makan di sana? Orang makan dulu di jalan. Perjalanan 3,5 jam. Soalnya pergi lagi aku 5 jam perjalanan. Anda singgah dah kok. Singgah di situ. Apa namanya? Kesana pada sengeti lagi. Ya, jauh lagi perjalanan dari Jambi itu. Jadi kata yang menjemput itu kan bubuhan dari sana. Kita jangan makan guru aja. Ya lapar kita 5 jam perjalanan. Kada jadi sana sudah disiapkan. Sekali sampai sana banyu putih andar. Mana disiapkan? Langsung dibawa ke acara. Cara diambilkan hidangan syuting. Padahal kami datang belum isa. Mulai acara jam 9. Untung ada gambung nang lama sebiji di masjid itu. Aku lama urat dah. Jadi aku pingsan aku nih. Sekalinya anak buahku kelaparan. Buka Google Map.
1 jam lagi perjalanan baru datang warung. Pada kelaparan di mobilnya. Aku dapat gabung syuting, hanya agak bernapas sedikit, agak nyaman sedikit, lapar banget. Aku 5 jam di mobil, mengharap. Nah, bulik dari situ, nang kedua tuh kada dimakan nih. Itu lain lagi, nang kada makan tuh di tempat lain lagi, jauh lagi. Harap deh aku kelaparan. Nah, sampai di rumah. Asli kami sampai ke rumah subuh, anak makan di Matang Lumut jam 3 sampai Matang Lumut, dia ada warung buka, maka kan diberi makannya di sana. Ya, penelpon di pertama, Ustadz ya, bila sudah sampai dekat telepon, nanti kami mengalokasikan. Semangatlah kok, mengalokasikan tuh mungkin nak disarkan di rumah hari itu. Sekalinya suruhnya ke masjid. Bagaimana di masjid, datangnya ke masjid memandir di masjid. Masjid banyu bak kan ada, banyu putih jadi deh, langsung ke pintas. Ya aku mungkin nih imbah makanan nih, imbah acara makanan. Sekalinya turun dari pintas imbah acara, orang bulikan pakai mobil, ya kan banyak nang orang panting-panting. Ada makanan, aku berlambat masuk ke mobil, ada orang ngiau, ada dikira orang. Sekalinya hati-hati saat di jalan, dia terima kasih. Nah, dia kok selamat tak? Kampung tengah selamat. Kalau aku kan ada masalah. Muridku nih, santri kesian bertiga. Jadi aku sabar aja kita. Sampai ke Matang Lumut jam 3. Nah, padahal dari tempat itu jam 11. Jam 3 cari makanan dia lagi. Akhirnya sampai ke rumah jam 4. Ngalang-ngalang aku pada guring sembahyang subuh. Berbes jam 6 berangkat lagi. Jam 6 berangkat, undangan di Sengeti. Nah, nyampe tempatnya kan itu nyaman di Sengeti. Aku ingat malam tadi kada makan. Maka dari malam tadi kada makan. Akhirnya aku bilang supir, "Aku kita singgahan dulu di intang rumah makan sederhana, ada masakan Padang situ. Makan aku situ berhemat." Baru masuk ke lokasi Sengeti tadi. Sekali sampai ke sana, sekali disuruh makan, dulu disiapkan makanan yang mewah pulang tuh. Menyesal aku makan di sana. Jangan tahu ada makan aku tadi. Kada mengharap persiapan orang banyaknya. Tiba acara makan pulang. Aduh jako malam tadi maka aku mengharap luput. Nang ini kada mengharap malah dapat. Pun kayak itu kita sudahlah putuskan harap dengan makhluk. Mau kita tulak walaupun diundang, melapar makan aja dulu. Di sana kayaknya lu biasa. Aku dah sopi dah membuktikan selalu. Mun kami hitung saku 6-7 kali ada kelaparan deh. Harap deh. Itu bukan salah panitia, salah kita. Kan kada boleh mengharap. Kenapa mengharap? Lalu ditegur Allah. Biar lain kali jangan mengharap. Jadi aku ini bila ada undangan, bila lapar kawat makan aku. Sampai situ banyak makanan, bila dapat menjawab. Bila kada ya ada aku pada nak makan kan kenyang, makan sedikit undang galah tu masukannya ke piring kok kusurong pulang masukannya pulang banyak dengan kecap turunkan ke bawah bungkus tisu masukkan tuh bingung orang mana kulit undang galah itu di mana dikiranya aku makan awan kulitnya bungol makan undang galah kulitnya tulangan beneran lah kantong andaknya dah inya maksa uang keden uang kanyang paksanya timbainya pulang lingah inya bungkus pantisto masuk kantong itu rezeki ada kalau ditulak boleh ke rumah anakku yang makan aku tak nalan maka itu kita yang ikhlas di dalam beramal ibadah sehingga kita mendapatkan hasilnya. Sikit lagi wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkuruna. Inya memakan rezeki dari Allah tapi kada bersyukur. Orang bersyukur itu apa? Fasyukru ijra'ul a'da fi mardatillah. Orang bersyukur itu menggunakan anggota tubuhnya pada nang diridai oleh Allah Ta'ala. Yang kedua wa ijra'ul amwal fiha, menggunakan harta benda pada yang diridai Allah, itu namanya orang bersyukur. Jadi kita dapat nikmat dari Allah,
dapat rezeki dari Allah, kita syukuri dengan menggunakan anggota tubuh kita, kesehatan kita, dengan memperbanyak amal ibadah. Punya harta gunakan untuk yang diridai Allah. Jadi perintah Allah hidup di dunia ada banyak. Pertama, sibukkan diri kita dengan beribadah kepada Allah. Yang kedua, kita kada usah sedih hati apa yang terjadi, karena itu semua sudah diatur oleh Allah. Kita tinggal berdoa, bekerja, berusaha, apa hasilnya jangan kita sedih hati. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dunia dan akhirat, husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.